harus paham. Misal tuh gini. Kalau tadi untuk akar pangkat 3 seperti tadi yang kita bahas sebelumnya itu kan ada 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ini juga sama, David. Jadi ini adalah konsep yang memang harus David pahami. Pertama, 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Terus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Terus 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berikutnya, 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini adalah angka dasar untuk mencari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dengan cepat. Jadi David itu harus pahami ini. Ini konsepnya. Jadi David gimana pun caranya harus pahami konsep ini. Tetapi di sini David ada yang sama belakangnya. Ya kan? Yes. Contoh, Pak Wani akan warna kuning satu-satu yang sama ya. Ini, 1 pangkat 2 itu sama, itu kan sama dengan 1. Sama dengan 9 pangkat 2, belakang sama-sama 1 kan? Iya. Terus yang berikutnya, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Itu sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64, warna hijau. Berikutnya, yang belakangnya 9. Yang belakangnya 9 itu ada 3 pangkat 2. Ya, ada 3 pangkat 2 sama 7 pangkat 2. Berikutnya lagi di sini ada yang belakangnya 6. Sama-sama 6 maksudnya ya. Yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Belakangnya sama-sama 6. Nanti ada cara untuk bagaimana sih kenapa harus ditandain, Pak? Karena itu sama belakangnya sama angka yang sama ya. Terus 1 itu 5 pangkat 2 sendiri, 10 pangkat 2 juga sendiri yaitu 0. Nah, Pak Wani ambil contoh satu angka misalnya akar kuadrat dari 441. Akar kuadrat dari 441. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Yaitu David batasin di sini. 2 angka dari belakang sini. Sampai situ paham? Paham, Nah, Pak. sekarang angka berapa kalau dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu 4 atau enggak di bawah 4? 2, Pak. 2. Nah, itu 2 ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Ini kita kurangkan sama dengan 0. Sampai situ bisa paham? Paham, Pak. Nah, sekarang yang terakhir, ini kan 1 nih angka di sini. Angka berapa kalau dipangkatkan dengan 2, belakangnya itu hasilnya 1. Yaitu mungkin 1 ini atau enggak 81. Kan ada 2 kan? Iya, Pak. 1 sama 81. Kenapa? Karena 1 kuadrat 1, 9 kuadrat juga 81. Belakang 1. Bagaimana cara memilih antara 1 dan 9? Kan 1 dan 9. Nah, cara melihatnya David di sini. Ketika hasil di sini kan 2. 2 itu kan lebih besar daripada 0. Ya kan? Iya. Jadi pahami? Atau 0 itu lebih kecil daripada 2. Oke? 0 itu lebih kecil daripada 2. Berarti kita patokan, karena 0-nya lebih kecil atau hasil di sini lebih kecil daripada 2, berarti kita ambil yang lebih kecil ini daripada 9. Berarti kan antara 1 dan 9 lebih kecil 1 dong. Berarti akar kuadrat dari 441 itu sama dengan 21. Oke? Oh, gitu. Mulai ada gambaran? Sudah, Pak. Tapi kalau misalnya si nolnya itu misalnya angka yang gede, lebih gede daripada 2, itu kita milih 9 kan, Baik. Pak? Benar, kita ambil 9. Kita ambil contoh yang kedua ya. Ambil contoh yang kedua. Misalnya itu akar kuadrat dari 1444. Nah, kita batasin 2 angka dari belakang di sini. Oh, jadi 2 angka, Pak? Iya, 2 angka dari belakang. Nah, sekarang angka berapa? Kalau dikuadratkan itu hasilnya 14 atau enggak di bawah 14 yang lebih dekat? Angka berapa kira-kira? 3, 9. Berapa?
3. Nah, kenapa 3? Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Ini kita kurang. 14 kurang 9 berapa? 5. Nah, sekarang kita cek di sini, David. Yaitu angka ini. Angka 4 ini. Angka berapa kalau dikuadratkan, hasilnya itu belakangnya 4. Kan ada 2 ya? Ada 2. Yaitu 2 dan 8. Pak Wani tulis sini 2 dan 8. Sekarang kita bandingkan antara 5 dan 3 ini. Mana yang lebih besar antara 5 dan 3? 5, Pak. Karena lebih besar 5 dibanding 2, berarti kita ambil yang paling besar antara 2 dan 8, yaitu 8. Maka akar kuadrat dari 1444 sama dengan 338. Udah mulai paham? Sudah, Pak. Nah, Pak Wani hapus lagi, biar paten nih, karena ini nanti kamu ketika SMP, SMA, dan seterusnya, konsep ini bisa kamu pakai karena sama. Karena kan belum tentu kita hafal perkalian sampai perkalian 100 kan? Iya, Pak. Nah, contoh yang ketiga misalnya, akar kuadrat dari misalnya itu 7.396. Oke, tadi kita batasin di mana? Di 2 angka di belakang. Oke, nah sekarang angka berapa kalau dikuadratkan itu hasilnya 73 atau enggak di bawah 73? 8, Pak. 8. Kenapa 8? Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Ya, 64. Sekarang 73 dikurang 64 berapa? Berapa? Coba Pak ulang. 73 kurang 64? 9 ya. 9 kan? Iya. Nah, sekarang lihat angka paling akhir, David. Angka paling akhir ini. Angka 6. Angka berapa kalau dikuadratkan itu hasilnya itu belakangnya 6? Ada 4 sama 6, Pak. Ada 4 sama 6. Kita tulis 4 dan 6. Tuh kan? 4 dan 6. Sekarang kita bandingkan nih. Kita pilih yang mana mungkin itu antara 4 dan 6. Tinggal dibandingkan. Antara 9 dan 8 ini besaran mana? 9, Pak. Kalau besaran 9 kita ambil angka yang paling besar antara 4 dan 6. Jadi 86. Oke, do you get it? Mengerti, Pak. Tapi ada yang bikin saya penasaran, Pak. Coba sekarang kamu kerja ini. Akar pangkat 2 dari 6.241. Coba David kerjakan. Ayo, coba. Ya, Pak. Ini saya cari-cari di buku tulis aja ya, Pak. Di buku tulis saja boleh. Nanti habis itu kita bahas. Sudah ketemu, Pak. Hasilnya berapa? 79. Wis, udah bisa dong berarti kan? Ini angka berapa kalau dikuadratkan dan di bawah 62 itu jawabannya angka 7. Kenapa? Karena 7 kuadrat itu 49. Ini kita coret. Ya, berarti 62 kurang 49 ya. 12 kurang 9 3 berarti 13 ya David ya? Iya. Nah, tinggal yang belakangnya 1 kan antara 1 dan 9. Antara 13 dan 7 itu lebih besar dari 13. Berarti kita ambil yang paling besar antara 1 dan 9. Berarti jawabannya 79. Jadi demikian cara untuk mencari akar pangkat 2 dengan cepat. Kira-kira paham David? Paham, Pak. Tapi adik saya mau tanya satu lagi nih, Pak. Mau tanya satu lagi? Bagaimana